Pernah nggak sih kamu tuh ngerasa capek banget, tapi bukan badannya yang capek. Sekolah lancar, pekerjaan jalan, pernikahan oke, semuanya berasa oke, tapi rasanya tetap capek. Nah ini mungkin tandanya kamu bukan sekedar lelah, tapi sedang burnout. Apa itu burnout? Burnout adalah kelelahan mental, emosional, dan spiritual yang akibat dari stres berkepanjangan yang tidak pernah kita kelola. Nah, burnout ini ada 3 komponen utama nih di dalam burnout yang kita alami mungkin. Yang pertama, emotional exhaustion. Rasanya energi, emosi kita itu terkuras habis-habisan. Capek banget. Yang kedua, depersonalization. Kita jadi sinis, jadi skeptis, kayak terserahlah, ya sudahlah. Kita nggak antusias lagi menjalani hidup. Lalu reduce accomplishment. Kita merasa apa yang kita kerjakan selama ini kok nggak berdampak ya. Kita merasa nggak berarti. Kita merasa nggak cukup dari apa yang sudah kita lakukan. Jadi burnout ini bukan karena kita nggak kuat kok. Tapi karena kita terlalu lama kuat sendirian. Siapa saja sih yang bisa burnout? Kita semua bisa burnout. Kamu anak remaja, mahasiswa, pekerja korporat, ibu rumah tangga, ibu bekerja, pendeta, semuanya bisa burnout. Bahkan Nabi Elia pun, Nabi Tuhan yang sedemikian hebat di Gunung Karmel mengalami burnout sampai bilang mau mati rasanya. Semua orang bisa burnout. Nah sekarang kita lihat nih, ciri-cirinya apa sih? Supaya kita bisa tahu aku sedang burnout atau tidak. Ada 3 ciri-cirinya dari segi mental, emosional, dan juga spiritual. Nah yang mental itu jadi mudah marah, sensitif, mudah tersinggung, terus susah fokus, habis melakukan ini, melakukan itu, nggak ada yang selesai. Terus overthinking, nanti kalau begini gimana ya, kalau begitu gimana ya, kalau aku begini pendapat orang bagaimana ya, jadi overthinking. Yang secara emosi itu mati rasa itu tadi, skeptis, jadi malas, tidak antusias, lalu kehilangan empati. Kita sulit berempati terhadap orang lain. Dan secara spiritual, kita ke gereja tapi hanya sebagai rutinitas. Kita pelayanan tapi menjadi sebuah beban. Sampai kita berdoa, itu rasanya juga hanya hampa, sekedar doa saja. Itu ciri-ciri apakah kita sedang burnout atau tidak. Terus iya nih kayaknya aku lagi burnout ini. Gimana mengatasinya? Yang pertama diakui dulu. Setelah kita tahu ciri-cirinya, iya ya, aku kayaknya burnout deh. Jadi diakui dulu. Karena Yesus pun juga mengajak murid-muridnya loh, marilah ke tempat yang sunyi dan beristirahatlah. Jadi kalau memang tadi merasa burnout gak apa-apa, istirahat dulu. Lalu berikutnya yang bisa kita lakukan adalah mengevaluasi motivasi kita nih. Karena burnout itu seringkali bukan karena beban yang terlalu banyak, tetapi karena kita ingin memenuhi semua ekspektasi orang lain. Jadi berat kan? Jadi kita mengevaluasi lagi motivasi kita. Kita melakukan apa yang sedang kita lakukan ini karena memang kita suka, kita passion, itu panggilan kita, atau karena kita sedang butuh validasi. Lalu berikutnya kita bisa membangun batasan, bangun boundaries.
Tuhan Yesus aja nggak selalu memenuhi kan keinginan kita kalau memang dia merasa nggak baik ya. Tuhan Yesus juga nggak menyembuhkan semua orang sekaligus dalam satu hari. Jadi bangun batasan. Jadi kalau Tuhan Yesus aja punya batasan, kenapa kita merasa harus available dengan semua tuntutan yang diajukan kepada kita? Dan selanjutnya kita kembali ke relasi. Fokus ke relasi, bukan ke performa. Ingat, Tuhan itu mencintai kamu, mencintai kita karena kita anaknya, bukan karena kita sudah berprestasi. Jadi kita fokus ke relasi. Hari ini mungkin kamu sedang lelah. Gak apa-apa, bukan karena tipis imannya, bukan karena sedikit imannya, tetapi karena terlalu lama memikul beban sendirian. Dan Tuhan gak marah kok, Tuhan gak kecewa ketika kita beristirahat sejenak. Justru itu yang dinantikan Tuhan. Sini anakku, istirahat sebentar ya, gak apa-apa. Boleh, supaya gak burn out. Selamat istirahat.